Karena saat ini sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation mereka untuk tidak gembar-gembor, terus bekerja, terus berusaha, terus berjuang. Yes, alhamdulillah. Ular Romeni valid untuk timnas Indonesia di ronde 3. Pandit sepak bola ini beri bocoran, begini faktanya. Yes, alhamdulillah. Ular Romeni valid untuk timnas Indonesia di ronde 3. Pandit sepak bola ini beri bocoran. PSSI pastikan tambah 3 naturalisasi baru untuk timnas, demi lolos Piala Dunia 2024. Operasi rahasia Erick Thohir membuahkan hasil. Diumumkan malam ini juga, penyerang ganas Liga Belanda ini menuju Indonesia untuk urus KTP. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Diketahui sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menjalankan operasi rahasia untuk merekrut Ular Romeni sebagai tambahan pemain bagi timnas Indonesia. Operasi rahasia ini dilaksanakan dengan sangat tertutup dan informasinya dijaga agar tidak bocor. Rencananya, kabar ini baru akan diumumkan kepada publik setelah pemain tersebut tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi dan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, jika di ronde 3 nanti timnas Indonesia diperkuat Martin Paes, Ular Romeni, Kevin Dix, Mees Hilgers, Jairo Riedewald dan yang lainnya. Pertanyaan Mimin, apakah kalian yakin timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026? Jawab dengan jujur teman-teman. Mengingat lawan di grup C sangat-sangat menakutkan. Di situ aja Jepang langganan 7 kali ikut Piala Dunia. Australia 5 kali ikut Piala Dunia. Arab Saudi 7 kali ikut Piala Dunia dan 3 kali juara Piala Asia. Belum lagi Cina dan Bahrain yang levelnya di atas kita. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Biar bagaimanapun kondisinya. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Baru-baru ini, muncul informasi menarik terkait operasi rahasia yang dijalankan oleh Erick Thohir dan jajaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, yang mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa anggota federasi. Sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi rahasia tanpa banyak pemberitaan. Saya sudah mencoba mencari informasi, tetapi sepertinya semua dikunci, kata Bung Ropan dalam kanal pribadinya. Minggu lalu, Bung Ropan mengaku telah mencoba berkomunikasi dengan manajer tim nasional Indonesia, Sumarji, tetapi tidak mendapatkan informasi lebih lanjut. Karena itu, dia menduga ada sebuah operasi rahasia yang sedang dijalankan. Menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, persiapan dan materi pemain tidak boleh main-main. Indonesia perlu sangat serius, karena berada di grup paling keras. Semua grup memang sulit, tetapi grup C adalah yang paling berat, kata Bung Ropan. Dari analisisnya sebagai pengamat sepak bola, Bung Ropan melihat perlunya penambahan pemain di lini serang, meskipun sudah ada Rafael Struijk dan beberapa striker lokal yang bagus. Namun, nama-nama yang ada belum mampu menjadi solusi untuk posisi nomor 9. Ada Dimas Derajat, Ramadan Sananta. Semua sudah dicoba dan ST melihat perlunya bomber lain. Sosok Ular Romeni sangat pas untuk menjadi andalan dan amunisi baru bagi timnas Indonesia, katanya. Sebagai pengamat, Bung Ropan merekomendasikan PSSI untuk menjadikan Ular Romeni sebagai opsi paling ideal saat ini. Ular Romeni inilah yang bisa diandalkan, karena dia yang terbaik dan cocok untuk tim kita. Tapi semua tergantung dari PSSI dan ST, tuturnya.
Bung Ropan juga menyebut bahwa Ula sudah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan sekarang keputusan ada di tangan Ula. Ini saatnya bagi dia untuk memutuskan. Dia bilang keluarganya mendukung. Jadi saya pikir dia akan memutuskan sendiri, ujarnya. Bung Ropan mengakui ada beberapa nama yang sedang dibidik menjadi kandidat, tetapi Ula Romeni seharusnya menjadi prioritas utama. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan tim dan ST. Tapi saya pikir Ula Romeni paling cocok dan dia sedang diupayakan terus, tandasnya. Perkembangan selanjutnya tinggal menunggu apakah striker FC Utrecht tersebut akan datang ke Indonesia atau tidak. Kita tinggal lihat, apakah dia akan datang ke Indonesia dan bertemu dengan Ketua, Erick Thohir, sebutnya. Bung Ropan melihat ada operasi rahasia yang sedang dijalankan untuk mencari striker baru naturalisasi bagi timnas Indonesia. Mungkin saja sudah terjadi kontak-kontak. Menurut Bung Ropan, sudah ada komunikasi yang baik dan Ula Romeni juga berkomunikasi dengan pemain timnas Indonesia hasil naturalisasi seperti Kelvin Verdong dan lainnya. Lebih lanjut, melihat situasi ini, tampaknya PSSI serius dalam memperkuat timnas Indonesia dengan mencari pemain berkualitas yang bisa memberikan dampak signifikan. Strategi Silent Operation yang dijalankan Erick Thohir menunjukkan bahwa PSSI tidak ingin gegabah dan berusaha menjaga kerahasiaan demi menghindari gangguan eksternal. Merekrut Ula Romeni sebagai pemain naturalisasi bisa menjadi langkah yang baik jika dia memang memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh tim. Mengingat persaingan yang ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026, memperkuat lini serang dengan pemain yang berpengalaman dan berpotensi tinggi adalah langkah strategis. Namun, proses naturalisasi pemain selalu memerlukan pertimbangan matang, termasuk bagaimana pemain tersebut akan beradaptasi dengan budaya dan sistem sepak bola di Indonesia. Jika Romeni dapat berintegrasi dengan baik dan menunjukkan performa yang konsisten, dia bisa menjadi aset berharga bagi timnas. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara pengamat, manajemen tim, dan federasi juga penting. Pendapat dari pengamat seperti Bung Ropan memberikan perspektif tambahan yang bisa membantu PSSI dalam mengambil keputusan terbaik. Tetap saja, keputusan akhir ada di tangan PSSI dan pelatih Shin Tae-yong, ST, yang harus memastikan bahwa pemain yang direkrut benar-benar dapat memberikan kontribusi maksimal. Akhirnya dunia sepak bola beri pengakuan. FIFA puji setinggi langit timnas Indonesia usai lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. FIFA memberikan apresiasi atas pencapaian timnas Indonesia yang berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penambahan peserta Piala Dunia menjadi 48 tim membuka peluang baru bagi banyak negara. Salah satu negara yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut adalah Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mencapai ronde ketiga setelah menempati peringkat kedua grup F pada ronde kedua. Timnas Indonesia akan berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hanya dua tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan ke ronde keempat. Timnas Indonesia mencapai prestasi ini berkat dua faktor utama. Pertama, perpaduan pemain muda dan berpengalaman dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Pemain muda yang menjadi simbol perubahan timnas Indonesia adalah Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Sementara itu, tiga pemain berpengalaman yang menjadi andalan timnas Indonesia adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Tom Haye. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang tertulis di atas kertas, tulis laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2023. Menambah kekuatan tim dengan pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, lanjutnya. Faktor kedua adalah sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia saat ini.
Pelatih berusia 53 tahun tersebut berhasil mendongkrak performa timnas Indonesia. Pencapaiannya berhasil membawa timnas Indonesia naik 40 peringkat dalam ranking FIFA. FIFA optimis momentum positif ini akan meloloskan timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Di luar lapangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan dampak yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis laman resmi FIFA. Penerapan taktis dan pendekatannya yang berkepala dingin telah membuat timnya naik hampir 40 peringkat dalam peringkat dunia. Penampilan di Piala Asia tahun ini sangat mengesankan, menjadi pencapaian terbaik bangsa hingga saat ini. Jika Merah Putih bisa melanjutkan momentum positif yang telah dibangun selama ini, kita bisa menyambut Indonesia kembali ke panggung terbesar untuk pertama kalinya di era pasca Perang Dunia Kedua, lanjutnya. Lebih lanjut, pencapaian dan masa depan timnas Indonesia dalam kancah sepak bola internasional. Dua faktor kunci yang disorot, yakni perpaduan pemain muda dan berpengalaman serta kepemimpinan Shin Tae-yong, menunjukkan bahwa tim ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Pujian dari FIFA atas kemajuan Indonesia, termasuk kenaikan peringkat FIFA dan performa di turnamen besar, menunjukkan pengakuan internasional terhadap upaya dan prestasi tim. Ini tidak hanya menginspirasi para pemain, tetapi juga mendukung pengembangan sepak bola di Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, ini menggambarkan harapan besar bahwa timnas Indonesia bisa melanjutkan momentum positif ini dan mungkin mencapai putaran final Piala Dunia, sesuatu yang akan menjadi pencapaian bersejarah bagi negara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan jangka panjang, pelatihan yang efektif, dan dedikasi untuk mencapai tujuan besar dalam olahraga. Timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan perpaduan pemain muda serta berpengalaman, mereka mampu meraih prestasi yang luar biasa. Pujian dari FIFA adalah bukti bahwa usaha kalian tidak sia-sia. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah, karena impian untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 bukanlah sesuatu yang mustahil. Ingatlah, setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap pengorbanan yang kalian lakukan adalah langkah menuju impian besar tersebut. Bersama-sama, kita bisa mengatasi semua rintangan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa bersaing di panggung terbesar sepak bola. Tetaplah bersemangat, percayalah pada kemampuan kalian, dan teruslah bermain dengan hati. Masa depan cerah menanti di depan, dan kita semua bangga mendukung perjalanan kalian. Majulah, Garuda! Sejarah terus tercipta. Jay Itzes masuk skuad pramusim Venezia, OTW debut Serie A. Pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, masuk dalam skuad pramusim Venezia untuk persiapan kompetisi Serie A Italia 2024-2025. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Venezia berhasil mengamankan tiket promosi ke Serie A setelah memenangkan playoff promosi Serie B 2023-2024. Jay Itzes dan rekan-rekannya kini memiliki wajah baru setelah promosi tersebut. Venezia saat ini dilatih oleh Eusebio Di Francesco untuk musim Serie A 2024-2025. Menggantikan pelatih musim lalu, Paolo Vanoli, yang pindah ke Torino. Venezia telah merilis daftar pemain untuk latihan pramusim yang diikuti oleh 25 pemain. Pengumuman tersebut disampaikan melalui laman resmi klub. Venezia akan menjalani sesi pramusim di Valle del Biois, Prancis, yang akan digelar pada 7 hingga 20 Juli 2024. Hari ini staf teknis yang dipimpin oleh Eusebio Di Francesco mengeluarkan daftar pemain untuk pramusim Valcade berikut ini, tulis laman resmi Venezia. Inilah 25 pemain yang akan berlatih di Valle del Biois mulai Minggu, 7 Juli hingga Sabtu, 20 Juli, lanjutnya. Nama Jay Itzes masuk dalam daftar 25 pemain tersebut dan sudah terlihat dalam sesi latihan perdana Venezia untuk musim 2024-2025. Kabar tersebut disampaikan oleh akun Instagram resmi milik klub. Jay Itzes menjadi andalan Paolo Vanoli saat Venezia merebut tiket promosi musim lalu. Pemain dengan 3 caps timnas Indonesia tersebut sering diturunkan sebagai bek tengah sebelah kanan. Pelatih baru, Eusebio Di Francesco, mengonfirmasi akan tetap setia dengan formasi 3 bek, yang memungkinkan Jay Itzes untuk segera debut di Serie A musim depan.
Jika ini terjadi, Jay Itzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A Italia. Lebih lanjut, situasi Jay Itzes saat ini cukup menarik dan penuh tantangan. Bergabung dalam skuad pramusim Venezia yang baru saja promosi ke Serie A merupakan pencapaian besar. Ini menunjukkan bahwa Itzes telah menunjukkan kualitas dan potensi yang diakui oleh klub. Kesempatan debut di Serie A, jika Jay Itzes berhasil debut di Serie A, ini akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Ini bisa membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia untuk bermain di liga-liga top Eropa. Pengembangan karir, bermain di liga dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi seperti Serie A akan meningkatkan kemampuan dan pengalaman Itzes. Ini juga bisa meningkatkan profilnya di kancah internasional. Eksposur dan popularitas, bermain di Serie A akan memberikan Itzes eksposur yang lebih besar, baik dari media internasional maupun penggemar sepak bola di seluruh dunia. Adaptasi dengan liga baru, Serie A dikenal dengan gaya permainan yang taktis dan fisik. Itzes perlu beradaptasi dengan cepat untuk bisa bersaing dan tampil konsisten di liga ini. Persaingan internal, meski sudah masuk skuad pramusim, Itzes masih harus bersaing dengan pemain lain untuk mendapatkan tempat di tim utama. Konsistensi dan performa di setiap sesi latihan dan pertandingan akan sangat menentukan. Tekanan dan harapan, bermain di Liga Top Eropa akan membawa tekanan dan harapan tinggi dari klub, pelatih, serta penggemar. Itzes harus bisa mengelola tekanan ini agar tetap fokus dan memberikan performa terbaiknya. Situasi Jay Itzes di Venezia memberikan peluang besar sekaligus tantangan yang tidak kecil. Dengan kerja keras, disiplin, dan adaptasi yang baik, Itzes memiliki potensi untuk sukses dan membuat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama di Serie A. Dukungan dari pelatih dan rekan-rekannya, serta dedikasi pribadi, akan menjadi kunci kesuksesannya di liga yang sangat kompetitif ini. Jay Itzes, perjalananmu menuju Serie A bersama Venezia adalah sebuah pencapaian luar biasa yang patut dibanggakan. Ini adalah bukti dari kerja keras, dedikasi, dan bakatmu yang luar biasa. Namun, perjalananmu belum berakhir, ini baru permulaan dari tantangan dan peluang yang lebih besar. Ingatlah bahwa setiap langkah di lapangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Hadapi setiap tantangan dengan semangat juang dan jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tekanan dan harapan tinggi adalah bagian dari perjalanan ini, tetapi percayalah bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Sebagai pemain Indonesia, kamu membawa harapan dan kebanggaan bagi banyak orang di tanah air. Mereka mendukungmu dan percaya pada potensimu. Jadikan dukungan ini sebagai sumber kekuatan untuk terus maju. Tetap fokus, jaga disiplin, dan nikmati setiap momen. Kamu sedang menulis sejarah, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk sepak bola Indonesia. Teruslah berjuang dan tunjukkan pada dunia bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha dan ketekunan. Kami semua bangga padamu, Jay. Tetaplah bersemangat dan teruslah berprestasi.